Ada orang-orang mukmin yang bekerja sama dengan orang kafir dan tertipu akan kekufuran mereka. Disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, wal mu'minuna bi alsinatihim wa aqaidihim idza dayya'u amrallahi ta'ala wa hiya al-a'malus salih tadannasu bisyahwat. Siapa mereka, kata Imam Al-Ghazali, yang orang mukmin yang tertipu dengan orang kafir ini siapa? Orang mukmin yang mengedepankan syahwatnya, orang mukmin yang cinta terhadap dunia, orang mukmin yang cinta terhadap harta, sehingga mereka kerjasama dengan orang kafir untuk menghancurkan umat muslim. Kasus yang lama, ada umat muslim pergi ke Israel kerjasama, itu menyakitkan hati muslim. Mereka-mereka seperti itu tuh tertipu dengan dalihnya membangun kerjasama perdamaian. Anda siapa? Sebenarnya bukan itu. Ada bantuan dana yang menjadi persoalan, sehingga perlu adanya kerjasama. Kenapa kok orang miskin, orang muslim itu miskin-miskin? Sudah miskin dia, suka curi sendal dia, kata dia. Jelek dia, lusuh pakaiannya, kata dia. Itu orang muslim itu. Mereka buat begini. Siapa yang maling? Yang mencuri sendal di masjid siapa? Muslim. Siapa yang miskin? Muslim. Siapa yang jelek pakaiannya? Muslim. Siapa yang tak berdaya? Muslim. Ini penelitian Pak. Ini saya menyampaikan. Kemudian ada daripada sahabat kami itu cerdas dia Pak. Di mana penelitiannya? Di Indonesia. Penelitiannya di Indonesia. Sehingga yang menghilangkan sendal di masjid itu muslim. Ini Bapak Ibu jangan tertipu. Jangan tertipu dengan seperti ini. Karena dia melakukan penelitian di sini. Coba penelitiannya di India. Coba di India. Yang maling siapa? Yang miskin siapa? Orang Buddha Hindu kan? Bukan orang muslim. Itu cara merubah pola pikir kita. Itu cara mereka merusak pola pikir kita begitu. Sehingga kata kawan saya, coba pikirkan baik-baik kita sebaliknya. Di mana mereka lakukan penelitian? Kan begitu. Tapi ini memang begitu Bapak Ibu. Memang begitu, settingannya memang begitu. Jadi untuk merusak citra Islam tuh. Untuk merusak citra Islam tuh memang harus begitu dia. Untuk merusak. Sehingga orang pahamnya yang jelek, kotor segala macam itu ya muslim. Pengemis paling banyak siapa? Muslim ya di Indonesia. Kalau Bapak datang ke India, tak usah jauh-jauh ke India, itu India terlalu jauh saja. Baik. Di Inggris misalkan, bukan orang muslim. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang barat-barat itu yang datang ke sini tuh, turis-turis itu jangan, Bapak Ibu jangan terlalu bangga lah foto-foto dengan ada turis kita foto. Itu orang miskin itu. Kalau dia kaya tidak akan jalan di sini deh Pak. Kalau dia kaya nggak akan ke sini dia jalannya. Kenapa begitu? Orang-orang tak cukup duit. Sampai ke sini dapat kerjaan dia, native speaker. Jadi diajak kerjasama membangun satu komunitas namanya komunitas bahasa Inggris. Senang hati dia. Kenapa kok senang? Dia dapat kerjaan. Uang di sana dia jadi pengangguran, ke sini dia ngelancong, dia dapat pekerjaan. Itu jadi jangan terlalu bangga dengan orang-orang kafir ini, jangan terlalu bangga betul. Nah kemarin kita pernah membahas, kita sudah bahas itu tentang ghururul kafir yang terbagi dua. Orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, orang kafir yang tertipu dengan dunia, dan orang kafir yang ditipu oleh Allah. Nah sekarang Bapak Ibu, pasal selanjutnya itu fiman yusyarikunal kufar ghururuhum minal mu'minin. Ada orang-orang mukmin yang bekerja sama dengan orang kafir dan tertipu akan kekufuran mereka. Siapa mereka? Disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, wal mu'minuna bi alsinatihim wa aqaidihim idza dayya'u amrallahi ta'ala wa hiya al-a'malus salih tadannasu bisyahwat. Siapa mereka, kata Imam Al-Ghazali, yang orang mukmin yang tertipu dengan orang kafir ini siapa? Orang mukmin yang mengedepankan syahwatnya, orang mukmin yang cinta terhadap dunia, orang mukmin yang cinta terhadap harta,
Sehingga mereka kerjasama dengan orang kafir untuk menghancurkan umat muslim. Kasus yang lama, ada umat muslim pergi ke Israel kerjasama, itu menyakitkan hati muslim. Mereka-mereka seperti itu tuh tertipu dengan dalihnya membangun kerjasama perdamaian. Anda siapa? Sebenarnya bukan itu. Ada bantuan dana yang menjadi persoalan, sehingga perlu adanya kerjasama, dan mereka memiliki kekuatan. Nah ini, maka kata Ustaz Mustafa Umar itu, Anda pilih mana? Gaza ini komunitas kecil, orang yang akan melihat dia ini tak banyak, yang akan memperhatikan serius betul Gaza ini tak banyak. Sementara Amerika ini negara besar dengan kekuatannya dan dananya dan semuanya dia punya. Kira-kira orang akan ke sini atau ke sini? Kata beliau kepada saya. Saya bilang sama beliau begini, orang beriman mesti bela Gaza. Nah itu dia, kata beliau. Nanti lawan kita ini berada pada yang komunitas yang kecil yang membantu ini, gitu, yang berjuang demi mukmin ini, gitu. Sementara akan banyak manusia yang apatis dan cari aman, orang beriman tapi lebih ke sini, gitu. Kenapa cari aman, gitu. Nah itu kata Dr. Mustafa Umar. Jadi berarti betul itu diskusi saya dengan beliau itu, memang betul-betul berarti membangkitkan semangat. Jadi jangan goyang, kata beliau, jangan goyang. Nah, ada orang-orang mukmin yang bekerja sama dengan orang kafir itu. Yang pertama, mereka kerjasama untuk menghancurkan umat muslim, ada. Yang untuk meredupkan nilai-nilai keislaman itu ada. Contohnya kaum-kaum liberal lah, liberalisme, sekulerisme, pluralisme dan lain sebagainya. Yang pokoknya yang ada di belakangnya isme-isme lah, radikalisme, materialisme, feminisme. Ibu jangan tersinggung ya, itu bagian daripada feminisme, itu bagian. Jadi isme-isme itu tujuannya itu kerjasama tuh, kerjasama untuk meredupkan nilai-nilai Islam lewat jalur mereka. Siapa mereka isinya? Orang mukmin itu. Jadi liberalisme di dalam kelompok-kelompok liberalisme itu semua siapa? Muslim itu, orang-orang muslim. Ade Armando tuh kurang ngaku muslim apa dia? Ade Armando tuh ngakunya muslim itu, ngaku muslim dia. Tapi dia sendiri yang bilang tidak ada dalil yang mengatakan wajib tentang sholat 5 waktu. Nah, kan begitu. Makanya para ulama, kata para ulama dan para cendekia itu mengatakan meragukan keislamannya, gitu. Nah, itu poin penting. Kumaila itu muslim, muslimah, dia ngaku muslimah itu, ngaku hafal Quran dia. Tapi pada kata Al-Quran itu cuma dongeng, gitu. Ulil absar abdalah itu muslim. Tapi dia sendiri yang bilang kenapa cerita-cerita dalam Al-Quran itu cuma dongeng-dongeng belaka, kata dia. Wah, ini penting. Artinya orang-orang seperti ini yang mengatakan jilbab tak wajib, tidak perlu ada jilbab. Nah, itu orang-orang yang tercuci. Mereka yang tertipu. Karena di balik itu ada materi-materi penting yang bukan materi sebenarnya, urusan-urusan dunia. Artinya di balik program itu, mereka yang punya program orang kafir, mukmin orang muslim yang menjalankan dengan tujuan untuk mendapatkan cuan-cuan tadi. Nah, ini ketertipuannya. Maka disebutkan di situ siapa mereka, tadannasu bisyahwat, orang yang diikuti atau yang sudah dipengaruhi oleh syahwat dia. Hawa nafsu. Hawa nafsu tentang apa? Duit. Hawa nafsu tentang apa? Dunia. Ada orang-orang yang memang rusak dengan hal-hal demikian. Nah, itu karena apa? Hilangnya amal soleh. Hilangnya dari mereka amal soleh. Nah, ini yang kemarin kita bahas. Kata Imam Ghazali, wahum musyarikun al-kuffar fi hadzal ghurur. Dalam persoalan ini orang mukmin tadi itu tertipu terhadap orang kafir. Saking tertipunya begini, ya Allah, baiknya orang kafir Pak, baik dia, muslim bejat deh. Ini kalimat yang sering kita dengar. Makanya kata mereka, lebih baik kami masuk rumah sakit non muslim Ustaz daripada masuk rumah sakit muslim. Masuk rumah sakit non muslim kami masuk rumah sakit non muslim itu begitu baik pelayanan mereka. Masuk rumah sakit muslim hancur-hancuran, kata dia. Ingat kalimat ini. Ini bukan kalimat yang baik bagi seorang mukmin, itu tidak baik. Orang mukmin rusak iman, ketika orang mukmin melihat rusaknya salah satu lembaga Islam, dia punya tanggung jawab untuk memperbaiki. Dia punya tanggung jawab. Misal kita ambil contoh. Ada sekolah Islam, sekolah non Islam. Sekolah non Islam bagus sekali anak-anaknya karakternya. Sekolah Islam tidak bagus, gitu dia.
Pilih mana, aku lebih baik masukkan anakku di sekolah non-Islam yang baik karakternya. Pertanyaannya, Anda kemana? Anda muslim atau tidak muslim? Harusnya sebagai seorang muslim punya tanggung jawab memperbaiki itu. Dan ini pilihan. Coba bayangkan. Dan itu mereka lebih senang itu. Dan ini kalimat seperti ini sering kita dengar, Pak. Nah, orang-orang seperti ini orang-orang tertipu, mengagungkan dan memuji. Ingat kalimat ini Bapak Ibu baik-baik. Sebaik-baiknya kafir mati masuk neraka. Baik kali dia. Seburuk-buruknya muslim mati dia tidak mati dalam keadaan kafir, mati masuk surga. Kata Nabi dalam hadisnya sederhana, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang muslim sekalipun dia muslim, bejat dia kelakuannya, tidak mati dalam keadaan kafir, dia mati masuk surga meskipun cuci dulu. Sampai di sini bisa dipahami. Ini poin Pak, poin penting. Jadi kenapa ada orang memuji orang kafir? Aku lebih baik belanja di tempat toko non muslim itu, banyak diskonnya. Pergi belanja di 212 Mart mahal kali kata dia. Yang meruntuhkan itu siapa? Yang muslim itu sendiri. Yang merusak citra Islam itu siapa? Ya Islam itu sendiri. Orang-orang muslim itu sendiri. Dari lisannya siapa? Dari lisannya orang-orang yang tertipu dengan syahwat mereka, yang tertipu dengan hawa nafsu mereka itu. Nah, dan itu berada di antara kita, dan itu berada di antara kita. Nah, kata Imam Al-Ghazali, orang seperti ini yang tertipu dengan hadzal ghurur. Fal hayatud dunya lil kafirina wal mu'minina jami'an ghururun, fa amma ghururul kafir billahi فمثاله قوله بعض في أنفسهم بألسنتهم إنه إن كان الله مؤيدنا فنحن أحق بها من غيرنا كما أخبر الله تعالى ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Kata Allah dalam Al-Quran itu, orang-orang kafir dan orang-orang mukmin yang tertipu akan mengatakan dunia ini lebih baik daripada akhirat. Orang-orang kafir dan orang-orang beriman yang tertipu, kata Imam Al-Ghazali, karena syahwat dan hawa nafsu mereka akan mengatakan ad-dunya khairun minal akhirah. Tapi orang mukmin tidak begitu, orang beriman itu tidak begitu. Orang beriman mengatakan ad-dunya lil akhirah wal akhirati lid dunya. Makanya kalimat dalam Al-Quran itu wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Boleh kalian cari urusan dunia itu, kata Allah, carilah urusan akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Tidak makan kita. Ini kelompok yang sesat. Ada dua yang terkenal itu, Jabariyah dan Qadariyah. Dan ini bertolak belakang nih. Yang satu tidak percaya dengan takdir Tuhan, yang satu kerjanya cuma percaya dengan takdir Tuhan aja. Aku tidak akan kerja. Kenapa? Allah akan mendatangkan dari langit. Tiap hari begitu kerja. Tiba-tiba istrinya bilang, bang, beras tak ada lagi, pasrahkan pada Allah, kata dia. Nah, ini penyakit juga. Dan ini kelompok ini masyhur itu. Tapi ada yang unik lagi, tak percaya sama sekali sama takdir Allah. Apa tak ada takdir-takdir itu? Kalau kita nggak kerja nggak akan. Nah, ini kelompok yang selanjutnya ini. Kalau kita nggak akan kerja nggak akan kaya-kaya. Sampai kapanpun kita nggak akan kaya. Nah, maka dalam otak mereka tuh cari duit aja terus, cari duit terus. Nah, ada orang mukmin yang begitu, ada. Yang tak percaya dengan takdir Allah tuh ada. Takdir Allah itu kita ini justru bekerja udah. Kalau kita nggak kerja nggak akan apa-apa. Nah, inilah yang disebut dengan orang-orang yang menolak takdir. Dan sekelompok selanjutnya orang-orang yang memang betul-betul urusan salah kaprah dalam memahami takdir tadi. Pokoknya aku semuanya tergantung kepada Allah, kerjanya cuma di masjid aja, berharap semua bisa datang. Tiba-tiba datang emas segeplok itu, pak, berharapnya begitu. Nah, yang seperti ini kata Imam Al-Ghazali, dua-duanya salah itu. Kata Abu Zahra itu kelompok dua-dua seperti ini berbahaya. Orang-orang yang berbahaya, yang tidak percaya terhadap khiyar atau ikhtiar. Orang sudah berikhtiar, mereka bertawakal. Kata Allah, kata para ulama, manusia itu dua, musayyar, mukhayyar. Musayyar itu begini,
ditetapkannya meninggal tanggal sekian, jodohnya si anu, kebangsaannya ini, namanya ini, itu udah nggak bisa dirubah. Misal saya Ridwan, lahirnya di Indonesia. Setelah lahir saya bilang sama orang tua saya, Pak, kenapa saya dilahirkan di Indonesia? Hidung saya kok pesek begini? Harusnya kan saya dilahirkan di Saudi Arabia, hidungnya mancung-mancung, putih-putih gitu. Itu tidak bisa minta begitu, tidak bisa itu. Itu urusan Allah itu. Dan seperti ini namanya musayyar. Musayyar. Tapi kita ini juga ada makhluk ini juga mukhayyar. Diberikan oleh Allah kebebasan untuk memilih yang terbaik berdasarkan atas keinginan Allah. Contohnya begini. Orang itu meninggalnya tabrakan. Sebelum tabrakan itu kan dia bisa milih tuh, bawa motornya pelan atau kencang. Sudah pelan-pelan dia bawa motor, tetap juga ditabrak orang, itu sudah menjadi sunnahnya, sudah lewat, tinggal takdirnya aja lagi. Tapi ada orang yang memang kebut-kebutan. Salah satu asbabnya tabrakan itu apa? Ya kenceng itu kan asbab itu, kata Gus Bahab gitu. Jadi asbab itu penting. Jadi jangan kita melakukan asbab untuk mendapatkan hasil daripada asbab tadi. Tapi biarkan hasil itu datang karena kita sudah menjaga asbab tadi gitu. Nah, ini agak susah sakit bahasanya. Jadi jangan kita sengaja kebut-kebutan memang untuk mencari mati itu tadi gitu. Kalau kita sudah jaga diri, mawas diri, sudah yakin, dan kemudian kita sudah pasrah dan tawakal kepada Allah dan mati, na'udzubillah min dzalik, mati dalam keadaan berkecelakaan, itu baru disebut dengan takdir. Karena kita sudah melakukan konsep khiyar sunnatullah tadi, sudah kita lakukan. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, kembali kepada poin tadi. Dan itu poin penting untuk kita pahami. Nah, kemudian kata para ulama, kata Imam Al-Ghazali, wa ma sabab ghurur? Apa yang menyebabkan mereka tertipu? Itu tadi. Mereka berharap dunia ini kan sudah Allah kasih untuk kita, kata mereka. Jadi kalau kita tidak manfaatkan dunia ini, kita termasuk orang yang bodoh. Lihat bahasa mereka. Merugilah manusia yang tidak memanfaatkan dunia ini. Secara spontan bahasa ini tidak salah. Karena memang Allah menciptakan bumi ini untuk manusia agar memanfaatkannya. Itu tak salah. Karena memang begitu bahasanya dalam Al-Quran. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mengelola itu, memanfaatkan itu dengan cara yang halal atau yang haram, terbawa nafsu atau tidak, kita ini puas atau tidak puas, rakus atau tidak rakus, iri hati atau tidak iri hati. Sehingga kalimatnya sederhana Pak, kalimatnya sederhana dalam Al-Quran. Rusaknya bumi ini disebabkan karena apa? Ulah tangan manusia itu sendiri. Yang rakus siapa? Manusia. Kenapa dia rakus? Rumah dikasih sudah, mobil sudah, kok masih mau pagar laut? Bentar lagi bukan laut yang dipagar Pak, langit. Semua yang tertera dalam nafsu itu akan keluar. Semua, asal sudah bicara tentang nafsu, kita harus manfaatkan semuanya. Ya, semuanya dimanfaatkan Pak. Hutan-hutan pun dibakar deh. Kaplingan-kaplingan tak punya siapa tidak tahu. Nah, itu poinnya yang harus ditekankan. Sehingga ketertipuannya di situ. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir, kata Allah. Orang-orang yang tertipu itu begitu. Mereka berkata kepada diri mereka sendiri, laula yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha. Kalau bukan persoalan itu, Allah akan masukkan mereka ke dalam jahannam, karena mereka sudah melakukan kerusakan di muka bumi dengan perkataan mereka sendiri dan perbuatan mereka sendiri, dan mereka jadikan Allah kambing hitamnya. Jadi gini, maksudnya ke Allah, mereka jadikan Allah kambing hitam. Ya Allah, kau sudah ciptakan bumi. Nah, kami sudah manfaatkan nih bumi untuk mendapatkan, untuk hidup dan lain sebagainya. Lah kok engkau marah kepada kami? Itu bahasanya. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Sehingga mereka menentang Allah karena Allah kasih batas. Kenapa kau harus kasih kami batas? Kata mereka. Urusan dunia itu urusan kami.
Urusan akhirat urusanmu, kata dia. Nah, itu kalau begitu bahasanya tentang Tuhan. Nah, ini penting. Ini bahasa ilustrasinya begitu. Sehingga kata Allah, kalau bukan persoalan demikian, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dari apa yang mereka katakan. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah bahas wahum man yattakiluna ala afwillah wa yuhmiluna al-amal. Ini yang dimaksud. Kami berdosa, tidak apa-apa. Ntar juga tinggal taubat. Nah, ini pernah dilakukan oleh anak Nabi Yakub alaihissalam. Anak Nabi Yakub alaihissalam ada namanya Yahuda, dari istri yang kedua. Apa kata Yahuda? Yusuf, kan cuma tinggal taubat aja. Kami bermaksiat, memang kami bermaksiat, kami sadar kami salah, kan cuma tinggal taubat. Ingat kalimat ini, kan cuma tinggal taubat, Allah pasti ampuni kok. Nah, ini yang dimaksud dengan yuhmilun al-amal yattakiluna bi'afwillah. Mereka apa namanya yattakilun itu ya, menganggap mudah ampunan Allah sehingga mereka meremehkan amal-amal soleh. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertanya kepada orang yang mabuk dan lain sebagainya, berjudi segala macam, jawabannya begitu dia nanti. Alah, sekarang maksiat kan besok masih bisa bertobat. Ternyata kata Yahuda, setelah 40 tahun lamanya Nabi Yakub menyesali perbuatan anaknya. Nabi Yakub 40 tahun. Apa kata Yahuda kepada bapaknya? Ternyata taubat itu tidak semudah yang kubayangkan, gitu. 40 tahun, Pak. Apa kata Nabi Yakub kepada Yahuda? Apa kalian bilang cukup dengan bertaubat saja, sementara kalian tidak mengakui kesalahan kalian dan kalian tidak melakukan amal baik apapun? Nah, ini poin pentingnya. Artinya apa? Bertaubat harus istiqomah dengan amal solehnya. Cuman taubat doang tapi tidak ada amal solehnya, nggak ada gunanya, Pak. 40 tahun baru dia berani mengatakan kepada Sam'un, ternyata taubat itu tidak mudah. Apa kata Nabi Yusuf kepada 11 daripada saudaranya itu? Kalaulah begitu mudah taubat itu, semua manusia akan bertaubat, gitu. Karena saking sulitnya taubat tadi. Sulit dalam arti istiqamah setelahnya, Pak. Coba bayangkan, di dalam kondisi yang sangat-sangat terjepit, mereka masih bisa berbohong kepada Nabi Yusuf atas nama Allah. Coba bayangkan. Nah, yang 11 itu, yang bicara itu Sam'un. Apa kata Sam'un? Bukan kami tidak melakukan apapun. Padahal dia tidak sadar yang di depan dia itu adik dia yang dia jual itu, Nabi Yusuf itu. Nah, ini dalam sejarah ya, Pak, dalam sejarah. Artinya banyak orang yang menganggap mudah sekali ampunan Allah. Memang Allah itu mudah mengampuni orang. Memang itu sifatnya Allah. Allah itu sifatnya memang pemurah, pemaaf. Cuman jangan dimanfaatkan maafnya Allah itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, hari ini tobat, besok maksiat. Hari ini tobat, besok maksiat. Hari ini tobat, besok maksiat. Dalam bahasa lain, Allah sebutkan lagi yang lebih ekstrim. Hari ini kafir, besok jadi mu'allaf. Besok murtad, mu'allaf. Murtad, mu'allaf. Murtad, mu'allaf. Apa kata Allah? Kafir. Tidak Allah terima lagi murtad, mu'allaf terakhirnya tidak Allah terima, kata Allah. Itu dalam Al-Quran begitu. Mereka itu penghuni neraka jahanam. Kenapa? Yuhmilun Allah. Mereka meremehkan Allah. Nah, jadi ini sering terjadi. Jadi kalau kami maksiat tobat, gimana pusat itu? Jadi tidak ada keseriusan dalam tobat itu, tidak ada. Yang benar, yang dibenarkan dalam agama itu begini, bukan dibenarkan, yang dimaklumi. Bertobat dia dari maksiat dia, kemudian di tengah perjalanan tak sengaja atau mungkin tertipu kembali, dia bermaksiat. Bukan sengaja bermaksiat, tapi tertipu dengan maksiat. Itu ada. Karena manusia itu tidak akan luput daripada maksiat, itu tidak akan luput dari dosa, itu tidak akan luput. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Makanya kenapa Nabi memberikan ilustrasi kepada kita setiap hari beristighfar. Karena kita tidak tahu di hari ini dosa apa yang kita buat. Nah, ini pentingnya. Jadi, kemudian man sya'dzalikal ghurur, mana tempat tertipunya mereka itu bagaimana? Wa rubbama kana man sya'haluhum at-tamassuk bi salahil aba' wal ummahat. Wa dzalika nihayatul ghurur fa inna aba'ahum ma'a salahihim wa wara'ihim kanu khaifin.
Jadi mana tempat mereka tertipu itu? Dalam hati mereka, dalam diri mereka tadi. Kesombongan mereka, nenek moyang mereka. Jadi mereka ini semua taklid kepada nenek moyang. Jadi karena dulu nenek moyang kami begini. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Banyak orang kita ini sekarang tertipu dengan tradisi nenek moyang. Sebenarnya bukan tertipu dengan tradisi nenek moyang. Bisa jadi kita salah kadang dalam memahami tradisi nenek moyang. Kita ambil contoh misalkan tradisi mandi belimau. Mandi belimau orang zaman dulu tidak sama dengan mandi belimau orang zaman sekarang. Mandi belimau zaman dulu di rumah masing-masing. Mandi belimau sekarang tuh di sungai-sungai. Mandinya bareng-bareng. Nah, itulah sederhananya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, selanjutnya pasal selanjutnya, fi man igtarra bi hasanatihi ma'a qatliha wa kasratu sayyiatihi. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ada orang-orang yang tertipu dengan kebaikan dia sendiri. Padahal secara tidak langsung kebaikan yang dia lakukan itu sudah terputus karena sebab daripada perbuatan buruk dia. Ini contohnya begini. Bapak Ibu melakukan kebaikan, tapi satu sisi Bapak Ibu misalkan melakukan kebaikan itu sholat tahajudnya jalan rutin, tiap malam sholat tahajud, tidak sadar ada satu hati manusia yang tersakiti. Itu tahajudnya itu bermasalah tuh. Nah, ini yang dimaksud dengan hasanatnya banyak, kebaikannya itu ternyata kebaikan yang dia lakukan itu menipu diri dia. Dia anggap menyakiti hati orang itu biasa, yang penting aku sudah banyak tahajud. Jadi gini Bapak Ibu, maksudnya begini, jangan merasa paling banyak melakukan kebaikan sehingga ketika kita melakukan kezaliman. Makanya Bapak Ibu, saya berpikir begini, ini pikir sederhana saya, bagaimana beratnya para koruptor-koruptor itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka memakan haknya orang lain. Coba bayangkan berapa banyak manusia yang akan mempertanggungjawabkan. Anggaplah misalkan 1 triliun itu 1000 orang. Satu triliun itu bisa 1000 manusia. Coba bayangkan 1000 orang yang akan mempertanggungjawabkan kebaikan mana yang dia miliki sebanyak itu. Meskipun Allah ini maha rahmat, betul. Tapi ini bayangan saya Pak, bayangan saya. Andai 1 orang saja 1 miliar itu bisa mencukupi kehidupan mereka. Kalau 1 triliun berarti 1000 orang. Pertanyaannya 1000 orang menghadap kepada Ya Allah, si anu itu korupsi dan itu hak kami ya Allah. Setiap orang datang bergiliran Pak, meminta haknya. Habis amal solehnya Pak. Semua keburukan orang-orang yang 1000 tadi diberikan kepada mereka yang menzalimi manusia tadi. Coba bayangkan, sanggupkah kita? Itu tak ternalar sama mereka. Kenapa tak ternalar? Itu kan urusan akhirat Ustaz. Cukup kami nanti bertobat selesai. Nah, inilah yang disebut dengan gurur tadi Pak. Tipu daya itu begitu. Coba misal, mohon maaf ya, mereka menganggap itu rasa satu ketakutan. Semisal contoh seorang pemuda yang makan buah apel itu. Ini kita butuhnya manusia seperti itu di akhir zaman tuh Pak. Makan buah apel, setelah dimakan ternyata dia nggak tahu itu punya siapa. Dicari tahunya Pak. Kalau ada manusia begitu di akhir zaman ini Pak, nikahkan dengan anak tuh. Itu manusia paling langka di muka bumi itu. Dicarinya Pak, di mana kebun apel nih. Setelah dapat kebun apel dicari, cuma minta izin saja. Tolong ikhlaskan apa yang kumakan ini. Coba bayangkan, ada orang begitu sekarang. Ikhlaskan ya, apa yang aku tak sengaja tadi makan, aku tak tahu. Tolong diikhlaskan. Nah, kan enak begitu Pak. Ini kalau ada yang begitu enak tuh. Datang dia kepada 1000 orang tadi, misalkan yang korupsi tadi kan datang kepada 1000 orang. Wahai orang-orang yang 1000, tolong ikhlaskan dia duit kalian aku makan katanya. Kalau dia datang ke rumah, tapi kan dia tidak tahu itu haknya siapa. Dia kan tidak tahu. Nah, ini Pak, jadi menganggap remeh urusan dunia. Sangat sederhana Pak, tapi begitulah beratnya. Dan ternyata kata Imam, kata Nabi, itu merusak amal ibadah kita, merusak. Baik, ada kalimat pasal selanjutnya, fi ghururin man yazunnu anna ta'atahu aktsar min ma'asihi. Orang kafir itu juga ada yang begini, berpikir, ini sering terjadi. Aku melakukan kebaikan sebanyak mungkin, aku lakukan kebaikan meskipun aku tidak Islam. Aku kan sudah melakukan perbuatan baik yang banyak, kata dia. Sehingga kelak kebaikan aku ini akan mengantarkanku kepada surga. Makanya kenapa Musda Mulia bilang begini,
Syarat masuk surga itu percaya pada Tuhan, percaya pada hari kiamat, dan yang ketiga amal soleh, melakukan kebaikan. Jadi kalau tidak solat dia, tidak Islam dia, agamanya berbeda, tapi dia tidak Islam, ketemu sudah mulia itu, kalau dia baik, dia percaya dia sama Tuhan, percaya dia sama akhir sama hari kiamat, dah itu dah syarat masuk surga itu. Coba sesederhana itu masuk surga. Ternyata konsep itu bertolak belakang dari agama kita, Pak, bertolak belakang jauh. Siapa Musda Mulia itu, Ustaz? Itu pentolan kaum liberal. Nanti cari di Google siapa Musda Mulia. Itu pentolan liberal tuh, Pak. Apa kata dia? Dia mudah aja dia bilang. Syarat masuk surga 3 kata dia. Percaya pada Tuhan. Berarti kalau agama lain percaya terhadap Tuhan mereka. Kemudian percaya pada hari kiamat. Kemudian berbuat baik mereka. Seperti kelompok-kelompok yang punya toko tuh. Baik mereka sama kita. Itu dah syarat masuk surga tuh kata dia. Jadi tidak solat tidak apa-apa, tidak Islam tidak apa-apa. Asal mereka baik, percaya Tuhan, percaya hari kiamat, masuk surga. Rusak apa tak rusak tuh kalau begitu? Rusak apa tidak Bapak Ibu? Sangat rusak sekali. Maka jangan nah termasuk untuk kita orang beriman nih, jangan merasa ibadah yang kita lakukan itu, wah kami ini sudah ahlul ibadah. Sudah ahlul ibadah. Jadi saking banyaknya dia bersedekah, dalam anggapan oh, alhamdulillah aku sudah banyak bersedekah, insya Allah kelak ni aman ini. Nah, jadi itu meremehkan kita Bapak Ibu. Jadi tertipu dengan amal soleh kita. Nah itu bab yang pertama. Bab yang kedua itu tentang fi bayanil maghrurin minal mu'minin. Tadi orang kafir, sekarang dari golongan orang mukmin. Sinfan, poin pertama, kelompok pertama, orang yang tertipu dari kalangan orang-orang beriman. Yang pertama, nomor 1 dibuat oleh Imam Al-Ghazali, al-ulama. Al-ulama. Nah, ini poin penting nih Pak. Ini agak berat sedikit menyampaikannya nih. Agak harus berhati-hati. Apa kata Nabi? Yang paling ditakutkan oleh Nabi di akhir zaman itu bukan Dajjal. Ana min ghairid Dajjal akhwafu alaikum minad Dajjal. Saya khawatir kepada kalian, kata Nabi, di akhir zaman itu lebih khawatir daripada Dajjal. Kemudian para sahabat bertanya, man huwa ya Rasulullah? Siapa dia Rasulullah? Apa kata Nabi? Ulama su. Tahu Bapak Ibu ulama su? Ulama yang buruk perangainya, ulama yang buruk karakternya. Nah sekarang saya langsung sebut aja, karena kalau dikaji ulama su ini agak berat sedikit, banyak yang tersinggung. Tapi tidak apa-apa, itu penting untuk disinggung sekali-sekali. Apa kata para ulama? Contoh karakter ulama su itu yang gimana? Kata Umar bin Khattab, inna akhwafa ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan. Yang paling aku takutkan kelak di akhir zaman itu terhadap umatku, merujuk daripada perkataan Umar bin Khattab, orang munafik lisannya alim, hatinya nifak, hatinya munafik, lisannya alim. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Kelak kalian akan bertemu dengan orang-orang yang cerdas, titelnya tinggi, profesor, doktor, tapi mengajak orang kepada kesesatan. Itu kata Allah begitu dalam Al-Quran. Jadi banyak pintar ilmunya, tapi bukan mengantarkan kepada amal soleh, tapi justru mengantarkan kepada Bapak Ibu. Nabi sendiri yang bilang, bukan saya. Dari Huzaifah ibn Yaman, apa kata dia? Kelak di akhir zaman itu ada namanya du'atun ila abwabi jahannam. Di akhir zaman itu ada duat, para da'i yang mengantarkan kita kepada neraka jahannam. Itu yang ngomong Nabi dalam hadisnya Pak, disampaikan oleh Hudzaifah ibn Yaman. Persoalan ini Pak dibahas khusus oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu sangat serius, sangat serius. Nah sekarang saya kasih tahu ke Bapak Ibu, apa karakter ulama su tadi? Karakter ulama su tadi, ulama yang tertipu akan dunia. Ini saya sebutkan dulu, nanti baru kita bacakan yang punya Imam Al-Ghazali. Menjual ilmu kepada penguasa. Menjual ilmu kepada penguasa. Maksudnya menjual ilmu kepada penguasa ini bagaimana? Menjual ilmu kepada penguasa. Tidak masalah saya sampaikan Bapak Ibu ya. Menjual ilmu kepada penguasa ini, mereka jual fatwa kepada para penguasa.
Jadi kalau ada alim ulama menjual fatwa kepada para penguasa, itu nampak tu ulamanya seperti apa, tahu kita. Menukar kebodohan sebagai ilmu. Sebenarnya dia tak pintar, tapi pura-pura pintar. Sebenarnya dia tidak pintar. Kata Imam Al-Ghazali, itu manusia itu kan begitu. Ada orang yang bodoh sadar dia dengan kebodohannya, tapi ada orang sudah bodoh tak sadar pula kalau dia bodoh. Yang paling berbahaya bukan itu, sudah bodoh tak sadar kalau dia bodoh. Ada yang ketiga, apa itu? Pura-pura pintar. Ini masalah nih, Pak. Sehingga yang pura-pura pintar ini, Pak, kita para ulama, yang pura-pura pintar ini yang banyak ngajak orang kepada kesesatan itu. Yang ngajak orang kepada kesesatan itu yang begitu, pura-pura pintar. Pura-pura pintar, pura-pura beriman di hadapan orang ramai. Pakaiannya kayak orang soleh, bawa kitab sana sini. Ini jangan tersinggung, Pak, ya, tapi ini saya kasih ilustrasi dulu. Kira-kira mata kita, ini orang baik banget, datang ke masjid, sholat, ambil saf paling utama. Kita lihat sini, Pak, kita lihatnya di sini. Khawarij itu, kapan waktu saya bahas, Bapak Ibu, Khawarij itu hafal Quran, paham Al-Quran, lebih fasih daripada kita. Sholatnya saf paling depan, 5 waktu nggak ke masjid. Bahkan ada asar sujud, ada tanda sujudnya. Kurang soleh apa, Pak? Kalau masuk karakter solehnya udah paling soleh banget dah gitu. Kalau kata bahasanya orang Jakarta, udah paling soleh banget, saf paling depan. Kata ini kaum Khawarij begitu. Lisannya fasih, kata Nabi, kelak ada orang yang lebih fasih daripada kalian. Baca Qur'annya, hafal Qur'annya. Orang Khawarij begitu, Pak. Khawarij itu begitu. Di perbatasan Harura itu munculnya Khawarij itu. Itu para pakar hafal Quran semua, Pak. Hafal Quran semua. Tapi uniknya, membunuh manusia dengan menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar gitu. Jangan salah. Jadi kata para ulama kita dulu, kata Syekh Hasyim Al-As'ari itu, ta'adab qabla an tata'allam. Beradablah sebelum berilmu. Jadi pentingnya adab sebelum ilmu. Sekarang ini tidak begitu, Pak. Di akhir zaman itu tidak begitu. Ilmu dulu baru adab. Sehingga kalau tidak beradab pun tidak ada masalah katanya. Yang penting ilmu. Sampai sini paham, Bapak? Makanya manusia sekarang itu lebih banyak ngejar ilmunya daripada ngejar adabnya. Pokoknya kalau sudah berilmu dia adalah tuh. Jadi anak-anak sekarang itu yang kita takutkan, Pak. Berilmu dia, orang tua pun disikatnya. Ini kita cerita ya, Bapak Ibu, tapi cukup untuk kita saja. Kita waktu melihat Ustaz Mustafa Umar itu, anak kecil baru keluar, Pak, baru keluar dari sekolah, artinya baru masuk dalam dunia dakwah, itu sudah mencela Ustaz Mustafa Umar itu, dicela ya, Pak. Saya bilang, ya Allah, kita kadang-kadang miris. Ya maksudnya mungkin anggaplah oke, kita anggap dia pintar gitu, tapi haruskah begitu kepintarannya? Jangankan Ustaz Mustafa Umar, pintar dia, ada orang tua di depan dia yang tidak pintar, haram bagi dia untuk mencerca dan menggurui orang tua tersebut. Ini bahasa kasarnya, Pak. Kalau kita belajar adab, makanya perlu belajar namanya ta'limul muta'allim, itu penting. Zarnuji itu penting. Sekarang ini, karena di akhir zaman tuh begitu. Kata Allah, diangkat ilmu wa yasbutul jahlu. Kata Nabi, yurfa'ul ilmu wa yasbutul jahlu. Ilmu diangkat, yang muncul kebodohan yang tetap. Maksudnya apa? Muncul orang pintar tak berakhlak. Muncul orang pintar tidak ada akhlaknya, tidak ada adabnya. Maka ini kalau Bapak Ibu lihat ada orang berilmu dia, tapi tidak punya sopan santun kepada orang tua, tidak tahu dia mana tua mana muda, itu perlu didadar itu. Perlu didadar itu, Pak. Kenapa kok begitu, Pak Ustaz? Ilmu tak lebih bermanfaat daripada adab. Ilmu tidak lebih bermanfaat. Orang zaman dulu tidak punya ilmunya, tidak banyak, Pak. Tapi satu ilmu, dengan ilmu mereka beradab. Harusnya kata para ulama, ilmu itu menjadikan adabnya semakin bercahaya. Jadi untuk menyinari adab itu dengan apa? Dengan ilmu.
adab saja sudah bercahaya, tambah dengan ilmu semakin beradab. Itulah kenapa ilustrasinya semakin berilmu semakin merunduk. Kenapa orang sekarang tidak semakin berilmu semakin begini badannya, Pak? Awak orang berilmu, begini badannya. Harusnya orang yang berilmu itu semakin tahu dia berilmu, itu seyakin-yakinnya saya Bapak Ibu, orang yang tahu akan ilmu dan berilmu, dia semakin bodoh, dia bukan semakin pintar. Semakin berilmu semakin semakin. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Ya, semakin dia sadar betapa luasnya ilmu itu. Kalau ada orang berilmu mengaku telah berilmu, berarti pada hakikatnya dia belum berilmu. Pada hakikatnya dia belum berilmu. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan insyaallah kalau kita ketemu lagi dengan izin Allah kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, mudah-mudahan bisa menjadi penuntun bagi kita, mudah-mudahan bisa menjadi pedoman bagi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma a'idna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا إلا بحسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.